Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah majelis rahimahullah melanjutkan ta'lim Adhkarun Nawawi minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu sifatil iqamah, utawi iki kubab nerangaken sifate iqamah. Jadi qomat azan itu ada sifatnya. Al-madhhabus sahih al-mukhtar alladzi ja'at bil ahaditsus sahihah. Mazhab yang sahih al-mukhtar yang terpilih alladzi ja'at yang telah datang bihi kelawan hadis, bihi kelawan mukhtar atau allazi opala hadisu piro-piro hadis as-sahihatu kang sahih. Banyak dijelaskan dalam mazhab, baik itu mazhab fikih atau mazhab hadis, bahwa hadis-hadis sahih yang terpilih yang menjelaskan tentang iqamah, annal iqamata satemenel iqamah iku ihda asyarata kalimatan, ana 11 kalimah. Kalimat iqamat apa saja? Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi redaksine asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah tanpa wawu atop, ya. Jadi bukan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau di sini di kitab Adhkar dan kebanyakan kitab-kitab sahih, kitab hadis sahih menjelaskan seperti itu. Kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Aja kelabasan la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Jadi kalimat azan itu sudah tertentu dan hanya ada 11 kalimat. Kalimat azan, ya. Faslun. Wa alam lan ngerti sira annal azana satemene azan wal iqamah lan iqamah iku sunnatani, sunnah lorone. Jadi azan dan iqamat itu dua-duanya hukumnya sunnah. Dalam bab fikih, kitab fikih berarti yang namanya sunnah adalah sesuatu yang mana ketika dilakukan kita mendapat pahala dan bila kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Itu cara nikmah batil fikihnya seperti itu, ya. Di sini dua-duanya sunnah, baik itu adzan dan iqamah. Penjelasannya adalah indana munggue ingsun iki jare Imam Nawawi alal mazhabis sahih al mukhtar ing atase mazhab kang sahih al mukhtar kang terpilih. Sawaun fi zalikal azanul jum'ati wa ghairiha. Sawaun iku padha fi zalika ing dalam mengkono-mengkono azan lan iqamah, tidak ada bedanya azanul jum'ati utawi azane salat Jumat wa ghairiha lan liyane salat Jumat. Jadi dijelaskan azan itu di mana saja waktunya dan kapan saja. Tidak di semua waktu terus kita azan, asal azan itu tidak boleh. Nanti ada keterangannya. Wa qala ba'du ashabina, wa qala lan ngendika sapa ba'du ashabina sebagiane sahabat ingsun, huma utawi loro-lorone azan lan iqamah iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Ada sebagian ulama itu menyampaikan bahwa azan dan iqamat itu fardu kifayah, bukan hanya sunnah tapi fardu kifayah. Wa qala ba'duhum, wa qala lan ngendika sapa ba'dhum sebagian ulama, sebagian ashabuna, ada ulama lain menyampaikan huma utawi azan lan iqamah iku fardu kifayatin, fardu kifayah fil jum'ati ing dalam salat Jumat, duna ghairiha ora liyane salat Jumat. Artinya ada beberapa kaul atau ikhtilaf ulama. Jadi ada yang menyampaikan bahwa adzan dan iqamah itu sunnah, itu yang satu.
Yang kedua bahwa adzan dan iqamah itu fardu kifayah. Kaul yang ketiga menyampaikan bahwa yang fardu kifayah itu azan ketika mau sholat Jumat. Berarti anggar sholat rawatib itu tetap sunnah. Itu maksudnya duna ghairiha. Fa'in kulna. Nah Imam Nawawi menjelaskan lamun aku ngomong menyampaikan in kulna lamun mengucap sapa ingsun fardu kifayatin ing fardu kifayah falau tarokahu ahlul baladi mongko lamun ninggal hu ing adzan utawa iqamah sapa ahlul baladi ahli negara atau suatu kelompok masyarakat desa lah Korea au mahallatan utawa panggonan utawa kabilah-kabilah lah kutilu mongko dipun pateni atau dimaknani kutilu mongko dipun perangi sopo ahlul balad ala tarkihi ngatasé ninggal adzan lan iqamah. Kalau di sini azan dihukumi dengan fardu kifayah, maka ketika dalam suatu desa wayahe sholat kok tidak ada yang azan sama sekali, atau dalam suatu negara tidak ada yang azan sama sekali dalam waktu sholat, maka seluruh penduduk negeri itu boleh dibantai untuk dibunuh. Karena mereka sudah benar-benar tidak taat kepada Allah. Ini kalau dihukumi dengan fardu kifayah. Makanya ulama ikhtilaf. Ada yang menyampaikan bahwa fardu itu bahwa azan dan iqamat itu sunnah. Jadi akhirnya tidak dipakai yang kaul ini. Angger kaul ini kaul keras. Ya, ora adzan wis kena pateni wong sekampung misal. Ya, nah, radikal sarsiki. Kita pakai kaul yang sedengan saja sunnah, kan seperti itu. Ana lepate misalnya sedesa, ana sing ora adzan babar belas berarti hanya sunnah saja, tidak harus dibunuh kabeh. Oh, berarti lagi pada keturun kabeh ya, misal seperti itu ya. Ini hanya perdebatan para ulama saja. Kemudian wa in qulna lamun ngucap sapa ingsun sunnatan ing sunnah lam yuqatalu mongko ora dipun pateni sapa ahlul balad alal madhabis sahih ing atase mazhab kang sahih al muhtari kang terpilih. Jadi walaupun ada kaul atau ada ulama itu yang menyampaikan angger azan dan iqamah itu fardu kifayah, tapi kaul yang paling banyak digunakan atau paling disepakati oleh para ulama itu kaul yang pertama, yaitu bahwa azan dan iqamat hukumnya sunnah. Ora katene ora azan sampean diperangi, dipateni, dibantai, tidak. Ini ya as-sahih al-mukhtar. Kama yukotaluna kaya dene kama la yukotaluna kaya dene ora dipun perangi sopo ahlul balad ala sunnati zuhri ing atase ninggal salat sunnah zuhur wasyibhiha lan serupane salat sunnah zuhur. Karena salat sunnah zuhur itu qobliyah dan ba'diyahnya itu muakkad. Salat sunnah tapi yang benar-benar ditekankan itu salat sunnah zuhur. Nah di sini kan hukumnya tetap sunnah. Kalau kita tidak sholat sunnah qobliyah ba'diyah zuhur itu ya tidak apa-apa. Makanya sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang 4 rakaat itu cuma zuhur dong. Qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Itu sholat sunnah hanya zuhur dong. Yang lain ada 2 dan 4. Makanya keterangan yang lebih jelas di Mabadil Fikih jilid 2 itu ada. Mabadil Fikih jilid 2 yang ngaji jilid 2 ya. Yang sampai jilid 1 ya berarti mentok sampai ke situ ya. Wa qala ba'du ashabina wa qala lan ngendika sapa ba'du ashabina sebagiane sahabat ingsun yuqataluna li'annahu syi'arun zahir. Nah iki ana sing menyampaikan mereka dibunuh, yuqataluna dipun perangi sapa ahlul bilad li'anna ukrone setemene adzan iku siarun siar agama zahirun kang pertela iki kane aja sampai nang desa kita pemaning sampai tidak dilantunkan azan dan iqamah. Jamaah majelis rahimakumullah. Selanjutnya paslun utawi kibab utawa pasal yustahabbu dipun sunahake opo tartilul azani nartilaken bacaan azan. Warof usauti lan ngangkat suara, banterakan suara bihi kelawan azan. Jadi disunahkan maca azan kuwi lon-lonan. Allahu akbar, Allahu akbar.
Sing tartil sing apik suarane lantang. Aja kayak adzan Allahu Akbar. Nah, itu kurang ada kesunahannya. Tapi yang wis kepontone sing suarane apik ora gelem adzan ya wong tua ora kaki-kaki azan, ndak masalah. Anak-anak azan boleh, tidak ada yang melarang. Wa yustahabbu nanti ada keterangan sing perlu panjenengan kudu ngerti persis. Wa yustahabbu lan dipun sunahaken apa idrajul iqamati nyepetaken iqamat. Jadi ketentuannya nek azan itu disunahkan lebih panjang daripada qomat. Begitu juga iqamat tidak diperkenankan lebih panjang daripada azan. Kan ana, ya kan? Azane cepat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kayak adzan nang jero kubur ya, nggo komate nguling-nguling. Itu berarti dia tidak paham bahwa ada kaifiyah atau runtutan tata cara kita ubudiahnya seperti apa, ada runtutane ya, disunahkan seperti itu. Qomat lebih cepat Allahu Akbar seperti itu sampai rampung. Wa yakunu lan ono apa sautuha suarane iqamat iku akhfadu luwih rendah minal azan ketimbang azan. Kalau azan disunahkan suara lantang, kalau qomat suaranya tidak terlalu lantang ya. Wa yustahabu lan dipun sunahake apa yakuna nyento ono sopal muazzinu wong kang azan iku hasanus sauti apik suarane. Ini lebih ditekankan orang yang bagus suaranya dulu, berarti ahli qiraat, ahli bacaan. Aja sing pelo lah intinya seperti itu. Wong wis pelo dipaksa kon adzan, apa maning adzan masjid, adzan sholat Jumat, itu berarti sudah hilang daripada kesunahannya, terlepas dari berbagai hal. Ini perlu diperhatikan. Angger rumangsa suarane ora apik ya ngenteni sing suarane apik ora gelem adzan kan kayak gue. Nah, artinya apa? Kita dituntut untuk belajar menjadi orang yang bersuara lantang, bersuara bagus seperti itu. Kayak Bilal, orang yang pertama kali melantunkan azan di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ketentuan lain selain muadzin itu harus orang yang suaranya bagus, sunai, sikotan tur terpercaya. Walaupun suaranya apik tapi tukang goroh, maka dia tidak masuk dalam kategori ahli adzan. Ini jangan dulu. Wong fasik misalnya tukang goroh, tukang tipu, suaranya bagus nguling-nguling tapi dia punya akhlak yang kurang baik, ya cacat, maka dia tidak diajukan untuk sebagai muadzin. Ma'munan tur terpercaya. Makmunan kan dari kata amanah, makmunan terpercaya. Demikian sama sikoh itu barengnya karo makmunan. Khobiron tur dipercaya beritane. Khobiron itu artinya wong kang apa ya, memberikan kabar. Artinya ketika sampean menceritakan sesuatu itu bukan sesuatu yang diada-ada. Ya, bukan hoax. Angger wong tukang hoax ngomong cerita ngalor ngidur sing tidak ada sumbernya jelas, dia tidak masuk kategori tukang azan yang disunnahkan. Ini perlu. Jadi bukan sampean besok jadi apa ngurus masjid atau musola atau apa, cari dulu yang suaranya bagus, orangnya terpercaya, makmunan, ya kan, sikoh, terus dia ngomongnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Bil waktu kelawan waktu. Selain ngomongnya bisa dipertanggungjawabkan dan dia kudu bisa dicekeli ketika adzan, berarti benar-benar harus mlebu waktu. Aja sampai wong suarane apik tapi hari adzan janji gelem urung mlebu waktu salat adzan. Nah, itu sing perlu diperhatikan ya. Ini babakan azan ternyata ada kefiah tata carane sing perlu diperhatikan. Mutabarrian pada baik wong sing apa ya tabar iku cepet-cepet dadi wayahe mlebu waktu adzan ya dahulukan, meninggalkan pekerjaan lain karena dia tugasnya adzan ya adzan dingin gue ya cepet-cepet. Wa yustahabu dipun sunahake apa ayu azina nyento adzan wa yuqima lan iqamat qaiman hale ngadeg.
Wong adzan kuwi aja karo jagong, intine kayak kuwi sambil berdiri. Ala toharotin ing atase keadaan suci. Wong adzan disunahkan dalam keadaan suci, berdiri suci. Wa maudhi'in alin lan tempat alin kang luhur. Tempatnya kudu lebih tinggi. Karena apa? Angger zaman kemian kan orang nganggo mic, ya kan? Dia harus berdiri di tempat yang tinggi. Cara siki menara. Jadi men suaranya bisa krungu lebih jauh. Karena apa? Wingi diterangkan di malam Jumat kemarin taklimnya bahwa wong sing azan itu akan dimintakan saksi di hadapan Allah sampai orang yang terakhir mendengar suarane tekan ngendi. Misalnya 1 kilo berarti sampai sejarak 1 kilometer semua orang yang mendengar suarane akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah majelis rahimakumullah, selanjutnya adalah mustaqbilal kiblati, madhep kiblat. Adzan ya aja madhep ngetan atau ngidul, ya kudu ngerti kayak piye. Falau adzana mongko lamun azan au aqama utawa qomat mustadbirul kiblati hale apa ya ngungkuri kiblat dongene madhep kulon madhep ngetan au qaidan utawa lungguh adane karo jagong au mutajian utawa karo turu lumah adzan karo legek Allahu akbar misal kok aneh seperti itu au muhdisan utawa wong hadas. Hadas berarti wong nyandang apa ya? Sing batalna wudu itu namanya hadas, ya. Yang membatalkan wudu itu hadas kecil. Au junuban utawa wong nyandang sifat junub. Ya, junub kan berarti terus kumpul suami istri utawa yang lain lah. Dia sifatnya junub. Dia azan, pime hukume? Soha mongko sah opo azanuhu azane wong mau sing karo ngadeg utawa karo sing karo turon utawa dia tidak bersuci dari hadas baik hadas besar atau hadas kecil. Pertanyaan tapi aja takon dingin karena ning ngarep ana keterangane. Azane sah karena kalimatnya untuk kalimat memanggil orang untuk bersolat jamaah. Wa kana lan ono iku makruhan makruh walaupun boleh tapi makruh wong ora banyu wudu dalam keadaan hadas apa maning hadas besar itu azannya tetap sah. Oh dene dheweke dosa tetap dosa karena dalam keadaan junub, khusus junub kan hadas besar. Seseorang yang berhadas besar dalam kitab Mabadil Fikih jilid 2 sekali lagi yang ngaji jilid 2 kan kayak gue ya kan yang ngaji jilid 2 itu diterangkan salah satu larangan orang yang hadas besar diantaranya junub, haid, nifas, wiladah, melahirkan itu tidak boleh menyebut asma Allah secara lisan. Sedangkan azan kan menyebut dengan lantang. Kok sampai wani-wanine lagi keadaan junub adzan? Apa bisa-bisa? Bisa jadi dia tugasnya muadzin. Ternyata dia ese junub wis wayahe adzan urung ana sing ganteni adzan dia langsung adzan. Boleh. Artinya boleh, sah. Tetapi dia tetap hukumnya secara pribadi dia tidak boleh menyebut asma Allah. Nek adzane sah. Ya. Wal karohatu lan kemakruhan fil junubi dalam wong kang junub iku asyaddu luweh nemen. Wong sing junub iku luweh dibenci, luweh dimakruhi hukume ketimbang wong sing hadas cilik ngentut. Boleh ndak apa-apa. Ya. Minal muhdisi ketimbang wong kang hadas cilik. Wa karahatul iqamah lan kemakruhane iqamah iku asyaddu luweh banget. Angger wong junub wis adzan, wis aja katene iqamah luweh dibenci ketika dia sudah azan kemudian iqamah. Jamaah majelis rahimakumullah, ini babakan iqamah nembe 2 paslun. Di sini padahal untuk apa kalimat-kalimat adzan dan penjelasannya iki banyak banget, masih ada 2 pasal lagi. Tapi mudah-mudahan ini sedikit malam hari ini ya karena kita mulai sudah madzan malam. Mudah-mudahan walaupun sedikit diberikan manfaat. Allahumma
Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad